Dan untuk bisa mengejar objektif seperti itu, strateginya bagaimana? Ya. Jadi bedanya antara media objektif dan media strategi, media objektif itu adalah output yang ingin kita capai. Ya, output yang kita ingin capai setelah kita memahami masalah yang dihadapi oleh produk yang akan menjadi tanggung jawab kita. Ya, waktu proposal campaign ini dibuat, si klien ini punya masalahnya waktu itu adalah bagaimana bisa meningkatkan penjualan produk AKGS Astra ketika di lapangannya harus berhadapan dengan produk-produk kompetitor yang mereknya itu dimirip-miripin sama GS. Ya, jadi sebenarnya di atas kertas brand GS ini sebagai sebuah brand aki itu sudah punya popularitas yang cukup baik atau bahkan dibilang sangat populer lah. Terlebih kemudian ini menjadi sebuah rujukan buat produk kompetitor dimanfaatkan kekuatan brand awareness-nya AKGS ini untuk kemudian dibikin merek-merek yang mereka punya untuk melawan AKGS ini. Baik mereknya maupun kemasannya dibikin mirip. Sama-sama GS, tetapi sebenarnya merek aslinya misalnya adalah ada yang merek aslinya itu Gizi. Jadi tulisan GS, I-nya kecil, I-nya apa yang G-nya itu I-nya kecil dan C-nya I-nya juga kecil sehingga sekilas nggak akan bisa secara langsung dibacanya Gizi. Ya. Tulisan GISI, I-nya itu dua-duanya kecil. Jadi disamarkan. Kalau teman-teman suka lihat tukang buah di daerah Tegalega atau di daerah Gede Bage atau mungkin di tempat lain, misalnya di pasar, kalau kita naik motor, ada jeruk dijual 1 kilo 15.000, ya. Kalau naik motor jalannya agak cepat, itu kelihatannya 1 kilo itu 15.000. Tetapi begitu kita berhenti, kemudian mendekat ke tukang buah itu, ternyata bukan 1 kilo 15.000, tapi setengah kilo 15.000. Karena per duanya hurufnya kecil di bawah angka satunya. Nah, itu teknik manipulasi angka yang kalau orang ngelihatnya hanya sekilas, udah langsung kejebak tuh. Nah, ini juga sama nih. Si kompetitornya AKGS pakai namanya sebenarnya merek lain, tapi dibikin tulisannya itu gede-gedenya adalah GS-nya. Satu, ada mereknya Gizi, jadi GS. Kemudian ada Golden Star, itu juga ditulisnya GS. Ada Golden Sign, itu juga GS. Jadi seolah-olah Aki itu punya GS. Ya, padahal Aki GS itu aslinya adalah merek dari kelompoknya Astra. Ya, jadi kondisi di lapangan itulah yang kemudian menjadi sumber masalah kenapa penurunan omsetnya Aki GS itu digerogoti oleh kompetitor-kompetitor GS lainnya, ya, yang abal-abal. Karena kenapa mereka lebih banyak dipilih konsumen yang abal-abal itu? Karena harganya 25% sampai 30% lebih murah dari Aki GS Astra. Nah, jadi berdasarkan brief dari klien tersebut, si produk ini gimana caranya bisa merebut kembali target market share yang sudah sekian lama digerogoti oleh para kompetitornya dengan menggunakan pendekatan merek yang dimirip-miripin, ya. Nah, kemudian dari permasalahan itu baru kita kemudian tentukan objektifnya apa, ya. Objektifnya kalau dari sisi media itu akan mencoba menjadi salah satu ikhtiar untuk bisa mendukung target penjualan, ya. Kemudian supaya bisa diperoleh objektif itu, maka kita menyusun strateginya seperti apa. Nah, kurang lebih media objektif dan strategi itu gambarannya seperti itu. Nah, jadi untuk bisa menyusun dua hal tadi,
objektif dan strategi, biasanya kita harus bisa merujuk pada data gambaran persaingan seperti apa yang terjadi, yang mendasari kemudian ditentukan objektif dan strategi yang kita pilih nantinya, ya. Nah, karena ini contohnya adalah tahun 2008 kampanyenya, maka kita pertama itu kemudian mencari data yang menggambarkan bagaimana spending performance secara nasional, ya, dalam satuan miliar dari tahun ke tahun. Jadi secara keseluruhan kita melihat peta persaingan bagaimana sebuah campaign beragam produk secara nasional dari tahun ke tahun. Dan dari data ini kita dapat gambaran bahwa dari tahun ke tahun 2004 sampai 2007 spending iklan itu naik terus. Dan naiknya itu double digit, ya, 15%, 17% gitu ya, dari 22 triliun, ya, dari 22 triliun, 25 triliun naik sampai 35 triliun di akhir tahun terakhir sebelum campaign. Dan kemudian berdasarkan warna yang ada di tabel masing-masing tahun itu, kita ketahui bagaimana kemudian kategori produk apa saja yang spending di tahun tersebut, ya, sehingga kita bisa kemudian posisi kategori produk aki itu tingkat spendingnya bagaimana secara khusus, ya, masuk di kategori automotive and accessories gitu ya. Jadi kategori produk aki itu masuk di kategori produk otomotif dan aksesoris, ya. Nah, ini data yang kemudian lebih bicara tentang khusus di placement TV dan print. Kalau yang ini kan sebelumnya all media, ya, all media. Nah, ini kemudian di track itu spending di dua kategori besarnya, TV dan print, ya. Nah, TV dan print ini ternyata angkanya naik terus, tetapi tiap bulannya fluktuatif, ya, dari 2004 sampai 2007. Jadi data ini menggambarkan bagaimana peta persaingan iklan di kategori produk tertentu dari waktu ke waktu. Kalau di slide sebelumnya itu secara keseluruhan, kalau di slide yang kedua ini khusus di TV dan print. Kenapa TV dan print ini lebih difokuskan? Karena dari sekian banyak alokasi belanja iklan di dua media ini yang akan lebih banyak dapat, ya, bagian. Nah, kemudian dibandingkan, ya, bagaimana perbandingan antara TV, kemudian koran, dan majalah. Jadi tiga besarnya kita juga bisa tahu bahwa TV selalu dominan, ya, dalam menerima placement iklan dibandingkan kategori koran dan majalah. Jadi porsi terbesar placement iklan itu adanya dinikmati oleh TV, ya. Kenapa TV lebih menarik? Karena dia sifatnya audiovisual, bisa dengan lebih kuat, lebih powerful untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk dan mereknya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat pertumbuhannya dari waktu ke waktu itu selalu double digit, ya. Nah, ini juga kemudian di breakdown berdasarkan kategori hampir sama seperti yang tadi, untuk melihat bagaimana kategori otomotif dan aksesoris itu peningkatannya seperti apa. Kalau lihat di warnanya yang pink, maka investasi placement iklannya untuk kategori otomotif dan aksesoris juga dari tahun ke tahun meningkat terus, ya. Angkanya, grafiknya bisa dilihat di warna yang pink. Nah, kemudian kita coba bandingkan, ya, media placement ini berdasarkan kategori SOE-nya, ya. Kalau kemudian
antara TV, majalah, dan koran, itu kemudian kita bisa lihat gambarannya TV itu kisarannya 67-70% untuk digunakan sebagai pilihan media placement. Ya, dibandingkan dengan koran kisarannya antara 25-30%. Dan majalah itu rata-rata antara 4-6% saja. Nah, kemudian data berikutnya berkaitan dengan jumlah spotnya. Kan kalau tadi berdasarkan nilai uang yang terinvestasikan. Nah, sementara uang itu adalah gabungan secara keseluruhan berdasarkan jumlah spot yang ada dikalikan dengan rata-rata harga per spotnya. Nah, ini kalau jumlah spotnya kisarannya juga sama naik terus ya. Nah, sekarang harga per spot itu ada di kisaran 35-90 juta berdasarkan tergantung waktu. Yang makin mahal itu yang paling besar adalah di kategori prime time di kisaran jam 19 sampai jam 21.30. Ya. Nah, jadi kebayang bahwa situasinya dari waktu ke waktu kita ini kalau nonton TV, jumlah iklan yang muncul di TV sehari-harinya itu jumlahnya tambah banyak ya. Kalau di tahun 99 itu cuma 3.500-an spot per hari, maka di akhir tahun sebelum campaign itu dilakukan tahun 28 atau di tahun 2027-nya itu hampir 12.300 lebih per hari. Ya, kebayang kalau tahun sekarang datanya. Mungkin udah sampai 25 ribuan kali ya. Nah, data berikutnya ini dibandingkan berdasarkan kira-kira jumlah 13.000 sekian itu tertingginya ya. Kemudian harganya waktu itu masih 4,5 juta per spotnya zaman tahun itu. Tadi saya sudah update data terkini di tahun 2023 harga per spotnya itu sekarang sudah mencapai 35-90 juta per spot ya. Jadi udah naik berapa kali lipatnya. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan TV dan print. Nah, khusus yang ada di lingkaran itu yang kategori otomotif dan aksesoris ya. Kita bisa lihat tuh perbandingannya dengan kategori produk yang lain. Nah, khusus di kategori otomotif dan aksesoris itu ternyata bisa di breakdown lagi. Jadi di kategori tersebut ternyata macam-macam produk yang iklan. Ada yang berkaitan dengan spare part, ada yang berkaitan dengan mesin, ada yang berkaitan juga dengan ban, dan kemudian aki. Ternyata aki itu spending di kategori otomotif dan aksesoris yang paling kecil. Ya, dibandingkan dengan kategori produk yang lainnya di dalam tersebut. Nah, khusus ini lebih detail lagi, bahwa kemudian kita melihat perbandingan di 3 tahun sebelum campaign ini dilakukan, investasi campaign kategori aki atau car batteries ini ternyata turun naik. Di 2005 sempat nembus 1 T lebih, di 2006-nya naik sampai 2,7 T, tetapi di tahun terakhir sebelum campaign atau tahun 2007 itu cuma 1,5 T turun lagi. Sehingga apa yang bisa kita tarik gambarannya bahwa spending iklan untuk kategori aki itu tidak stabil, ya, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu. Jadi kebayang dari 3 tahun ini sempat naik dari 171%, kemudian turun menjadi 43%, gitu ya. Nah, kalau kemudian kita jadi media planner, nah, ini berkaitan dengan profesi media management for campaign yang related profesinya adalah media planner nih, ya, atau perencana media. Teman-teman harus memiliki kemampuan menganalisa data seperti ini sebagai rujukan untuk menentukan
dua aspek yang tadi disebutkan, media objektif dan media strategi. Nah, kemudian kita bisa lihat nih bagaimana perbandingan spendingnya Aki GS ya dibandingkan dengan kompetitor. Ternyata kompetitornya juga banyak ya untuk kategori Aki. Yang kita kenal atau yang saya kenal sendiri paling cuma Yuasa, kemudian GeForce, ya, cuma dua itu kalau saya kenalnya, yang lazim sering ngelihat ya. Nah, kemudian ini perbandingan antara spending di TV dan print dari beragam merek, ya. Kondisinya seperti ini. Nah, ini perbandingan yang angkanya lebih detail lagi, ya. Bagaimana masing-masing merek itu punya kekuatan spending investasi biaya iklannya sebesar apa dari tahun ke tahun. Ya. Nah, ini juga masih ada perbandingannya antara TV dan print. Jadi memang stabil di 2005, 2006, 2007. Kisaran investasi untuk di 2005 itu masih dominannya di koran dan majalah, ya. Kemudian di 2006 koran dan majalah masih juga seperti itu, ya. Di 2007 itu naik sedikit saja perbandingannya dari 77 ya, 74 yang korannya, kemudian majalahnya naik dari 23 ke 26. Ini data yang lain juga memberikan gambaran dari bulan ke bulan ya di tahun 2006 dan 2007 pergerakan untuk spendingnya seperti apa ya. Jadi ini by brand. Kalau tadi ini secara keseluruhan ini by brand sehingga kita bisa mengamati ya. Kita punya kliennya Aki GS. Jadi dengan data ini kita bisa mengamati nih brand mana yang kemudian aktif untuk melakukan campaign. Nah, berarti kita bisa mengukur berhadapan dengan kompetitor yang seperti apa, ya. Lawannya itu siapa? Dari data ini kita bisa tahu. Ya. Nah, kemudian bisa dirinci lagi, misalnya print ad itu nempelnya, placementnya, nyebarnya di mana aja dari masing-masing brand. Misalnya di Radar Banten itu ternyata banyak digunakan untuk brand Bosch. Ya, Radar Banten sampai 40 placement. Kemudian misalnya kalau Kompas itu banyak dipakai juga oleh Bosch. Beda dengan Dry Fit, pakainya Serambi Indonesia. Nah, data ini nantinya bisa dapat gambaran nih. Di masing-masing wilayah pemasaran, yang aktif campaign itu merek apa dan pakai media koran apa atau media cetak apa. Ini medianya dari Radar Banten sampai ke Jawa Pos. Kita bisa lihat nih mappingnya. Nah, dari data itu, kita kemudian menganalisa apa yang terjadi dalam kondisi persaingan media placement untuk campaign produk Aki. Ya. Kita dapat summary bahwa spending iklan untuk kategori seluruh Aki itu ya mengalami kenaikan yang signifikan ya dari tahun 2005, tetapi kemudian di 2007 itu turun 43%. Ini menandakan bahwa kondisi untuk spending iklan untuk kategori Aki fluktuatif sifatnya. Kita harus mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi bagian riset medianya harus cari data tambahan. Kenapa sampai bisa ada fenomena seperti ini? Ya. Poin kedua yang kita bisa lihat juga adalah bahwa Aki GS dan kompetitornya pada tahun 2006 itu mengalami kenaikan sampai 62%. Ya. Jadi masih konsisten tuh. Kalau di semua kategori Aki, ya, semua kategori Aki naiknya tahun 2005-2006 itu sampai 171%. Tetapi khusus untuk
AKIGS dan kompetitornya itu naiknya separohnya kurang, ya. Nah, itu kemudian punya arti apa? Kita harus bisa menganalisa juga. Nah, kemudian kita dapat lagi gambaran bahwa print ad itu menjadi pilihan media utama untuk kampanye produk kategori AKI. TV itu sebagai media pendukung. Jadi agak kebalik dengan pola kampanye produk-produk kategori yang lain, di mana TV menjadi dominan, sementara print itu cuma setengahnya kurang. Tetapi khusus untuk kategori AKI, justru print ad menjadi media utamanya ketimbang TV. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman bisa pahami dari gambaran data antara spending iklan keseluruhan dengan spending iklan khusus untuk kategori produk AKI. Nah, jadi kemudian bisa dilihat ini media yang dipakainya apa saja. Nah, kemudian ada data pola konsumsi media di 10 kota besar bagaimana untuk semua usia, kemudian di usia tertentu yang menjadi target market atau target penonton dari iklan nanti itu di usia 20 sampai 44 segmennya ABC+. Jadi kita bisa bandingkan kalau yang all segmen itu penetrasi medianya bagaimana untuk TV, radio, koran, majalah, tabloid, internet, dan bioskop. Ya. Kemudian ini untuk gambaran bagaimana media TV, radio, koran, tabloid, majalah, internet, dan bioskop itu dikonsumsinya oleh segmen kelas masyarakat menengah, menengah bawah, atau menengah atas. Ini datanya bisa lebih kuat. Sehingga kalau dari data ini kita bisa lihat bahwa TV dan radio untuk kelas menengah, sementara bioskop itu condongnya untuk kelas atas. Ya, kelas atas itu kelas A1. Nah, kalau dari sisi gender, ternyata di sini kita bisa lihat laki-laki itu lebih cocok ya untuk membaca koran ketimbang perempuan ya. Karena ternyata koran itu dibaca oleh 63% laki-laki dan hanya 37% perempuan. Nah, data ini punya makna apa kemudian untuk jadi rujukan nanti teman-teman memilih koran yang bagaimana? Gitu. Nah, data lainnya bahwa pembaca surat kabar adalah pekerja dan orang-orang yang lebih terdidik. Jadi dari sisi tingkat usia, ya, itu kelompok hijau itu sampai 45%. Hijau ini adalah karakteristik untuk segmen penonton yang lulus SMA. Ya. Nah, di antara kemudian beragam media cetak, kita melihat bahwa Kompas ini dinilai menjadi media cetak yang paling dominan. Ya. Jadi datanya di sini jelas dari mulai Kompas, Jawa Pos, Pos Kota, dan sampai ke Fajar dan Memorandum. Kemudian untuk segmen male female di usia 20 sampai 44 tahun dengan kelas sosialnya ABC+, ya. Ini kemudian juga sama memilih Kompas. Jadi ada sinkron data pembaca keseluruhan dengan data per segmen yang mau dibidik ini. Ya. Nah, kemudian di kategori tabloid, waktu itu masih ada tuh tabloid bola, sekarang udah almarhum. Ya. Jadi ternyata tabloid bola itu menjadi market leader untuk kategori tabloid dibandingkan dengan tabloid yang lainnya, termasuk juga bila dibandingkan dengan tabloid otomotif. Separohnya tabloid otomotif tuh kurang lebih. Nah, kemudian untuk segmen yang khusus di male female 20 sampai 44 dengan SES-nya status ekonomi sosialnya ABC, ternyata justru kategori tabloid pulsa itu naik.
Jadi kalau di data yang sebelumnya, ini all segment dalam pengertian semua usia, ya. Tapi kalau di breakdown lebih spesifik, di usia 24 dan ABC ternyata tabloid pulsa. Jadi poinnya apa dari data ini? Kita juga mesti secara spesifik bisa memahami bagaimana kekuatan sebuah media berdasarkan pembacanya ya, segmen pembacanya. Kalau pembacanya secara umum, itu dominannya yang mana, kalau per segmen yang lebih spesifik, itu yang dominan tabloid yang mana atau media yang mana gitu. Nah, kemudian di kategori majalah, ya, ini fenomena yang menarik pada zaman itu, bahwa ternyata majalah Hidayah itu mengalahkan majalah-majalah yang lebih duluan muncul atau bahkan yang lebih populer. Ya. Sampai-sampai kemudian di kondisi sekarang, ya, sama Indosiar, materi majalah Hidayah ini sering dijadikan rujukan untuk tema sinetronnya, ya. Nah, poinnya bahwa teman-teman di sini harus cari data dulu, ya, sebanyak mungkin yang berkaitan dengan konsumsi media. Itu yang kemudian menjadi rujukan bahwa teman-teman harus menyusun media objektif dan strategi yang sesuai dengan kondisi pola konsumsi media. Jadi poinnya itu, ya. Nah, dari situ teman-teman kemudian tinggal masuk ke bagian penentuan media objektifnya untuk produk AKGS. Jadi ingat bahwa menyusun media objektif dan strategi itu harus berdasarkan data tentang karakteristik media yang teman-teman harus paham dan juga bagaimana masyarakat selama ini mengkonsumsi media yang digunakannya sehari-hari. Nah, berarti poin itu yang kemudian harus dipakai. Kalau soal bentuk datanya mah teman-teman sekarang bisa cari sumber macam-macam lah, ya. Kebetulan kalau kita di dunia agency atau advertising agency itu sering memanfaatkan data dari AC Nielsen, ya. Karena kebetulan setiap perusahaan periklanan yang sudah mapan itu sanggup berlangganan data rating AC Nielsen, dan itu berbayarnya berlangganan tahunan. Cukup mahal sih, ya. Nah, jadi dari data awal itu, poinnya, kalau teman-teman mau membuat media objektif, teman-teman harus di-backup dengan gambaran media usage yang valid. Ya. Nah, di sini kemudian sebagai contoh media objektifnya seperti apa? Membangun awareness yang kuat untuk produk AKGS sebagai aki yang terpercaya dan dapat diandalkan. Ya. Jadi itu poinnya. Nah, dari objektif tadi, kita lanjut ke menentukan target audiensnya siapa yang mau dibidik. Kalau targetnya seperti itu, maka dari media objektif yang sudah kita tetapkan tadi, bagian keduanya kita menentukan target audiensnya. Nah, target audiens itu biasanya kebagi dua, demografi dan geografi. Demografinya itu profiling dari sisi usia, kelompok usia, jenis kelamin, usia, dan SES. SES itu singkatannya dari status ekonomi sosial. Dari A, B, C, D, E. Ya. Standarnya nanti teman-teman tinggal googling. Menurut Nielsen, atau menurut Bank World Bank, atau menurut BPS, kisarannya teman-teman boleh pakai. Kelas A itu berapa pengeluarannya, kelas B itu berapa, C, D, E juga berapa-berapa. Ya. Yang jelas itu untuk menggambarkan status ekonomi sosial atau SES. Jadi data demografi minimal-minimalnya itu mengandung 3 data rinci tentang jenis kelamin, usia, dan SIS-nya. Nah, kemudian data kelompok kedua itu data geografi yang berkaitan dengan jangkauan itu masyarakat mana, yang tinggal di mana. Nah, apa bedanya urban dengan suburban dan rural? Urban itu mewakili daerah perkotaan, ya. Nah, kalau suburban itu daerah
pertengahan antara kota tapi di daerah pinggirnya, di ujungnya, dan mendekati ke wilayah desa. Nah, sementara kalau rural itu sudah murni desa. Sebagai contoh misalnya begini, kalau urbannya itu kota Bandung, suburbannya itu misalnya wilayah Jatinangor, Lembang, kemudian Padalarang, nah itu suburban. Tetapi kalau ruralnya itu masuk wilayahnya misalnya Ciparai, Majalaya, itu rural. Jadi gampangnya urban itu wilayah kota, rural itu desa, suburban itu pertengahan antara kota dan desa. Ya. Jadi sebagai contoh tadi, kalau kota Bandung itu urban, kalau ruralnya Ciparai, Majalaya, ya, suburbannya itu contohnya Jatinangor, Lembang, Cimahi. Nah, itu contoh suburban. Dia ada di tengah-tengah antara kota dan desa. Ya. Nah, kemudian baru karena ini kemudian dasarnya mau milih TV, gimana cara memilih TV? Nah, kita ngelihat data yang lebih rinci lagi, yang berkaitan dengan share audience, ya, yang dimiliki oleh berbagai stasiun TV. Jadi kalau mau memilih placement di TV, kita harus didukung dengan data yang seperti ini misalnya. Bagaimana pola penggunaan TV di masyarakat dari TV-TV yang nasional, dari mulai Indosiar, SCTV, RCTI, sampai ke Metro TV. Ya. Kemudian dilihat juga per kategori, kalau tadi kan umum. Nah, ini dilihat dari segmen yang khusus di usia 20 sampai 44 dan kelasnya ABC. Karena yang mau dibidik adalah di segmen ini. Ya. Nah, kemudian share station di tiap kota perbandingannya seperti apa? Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin. Ternyata ada pola yang mirip satu sama lain, tetapi ada juga yang menjadi ciri khas dari penonton TV di beragam daerah. Ya, misalnya Surabaya, Surabaya itu sangat kuat SCTV-nya. Kenapa? Ya secara historis SCTV itu lahir awalnya di Surabaya sebelum dia mengudara secara nasional. Ya, tetapi kalau di Banjarmasin ternyata RCTI yang kuatnya. Tapi kalau di Jakarta, misalnya beda lagi. Nah, kayak gitu. Dengan data ini kita bisa lihat placement stasiun TV di mana aja yang potensial dari masing-masing TV. Nah, kemudian kita lihat juga, misalnya perbandingan data penonton TV dari sisi gender, ya, male-female. Kita punya gambaran data yang beda-beda. Kalau RCTI, ternyata female-nya lebih banyak. Demikian juga dengan SCTV. Nah, kalau TPI, kalau TPI sekarang jadi MNC TV ya, itu hampir berimbang lah 122 banding 104 indeksnya. Jadi kita bisa lihat TV-TV yang genrenya dominan cewek, imbang, dan dominan cowok. Nah, kita bisa lihat tuh TV mana aja. Sehingga atas dasar data ini, kita bisa menentukan. Karena target untuk orang beli aki itu adalah cowok dominannya, maka kita akan pilih placement di stasiun TV yang dominannya juga penontonnya cowok lebih banyak. Kan begitu, jadi kita bisa membaca dan menarik konsekuensi dari data yang kita punya ini. Kemudian berdasarkan usia, kita lihat lagi indeksnya. Ya. Kemudian berdasarkan ses, demikian juga. Sehingga tiga data ini yang ada di dalam satu slide berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan ses, kita akan pilih stasiun TV yang mana. Nah, jadi buat seorang media planner, ya poinnya adalah kita mendasari setiap pengambilan keputusan dalam memilih media, ya baik itu TV, koran, majalah dan lain sebagainya, itu harus di backup dengan data yang kuat. Jadi ada dasar pertimbangan yang logis, bukan karena misalnya saya pengen milihnya SCTV aja, karena misalnya saya senang sinetron dramanya. Saya senang RCTI aja karena ada misalnya preman pensiunnya, misalnya kayak gitu. Nggak bisa, harus dilihat mapping penontonnya yang konkret. Ya.
Nah, dari data itu kemudian kita bisa lihat positioning dari setiap stasiun TV kalau dibedah fokus di segmen yang mau kita bidik. Usia 20-44 dengan sesnya A, B, C+. Ternyata kemudian berdasarkan indeks yang kuat itu adalah stasiun TV ini yang potensial. Nah, kemudian kita cari data pendukung lain, misalnya berkaitan dengan TV coverage-nya. Nah, ini data tambahan lagi yang berkaitan dengan kekuatan daya jangkau stasiun TV itu seperti apa. Ya, di Jawa bagaimana, kemudian di Indonesia Timur bagaimana, ya. Nah, kemudian dilihat lagi perbandingan TV Index dan program apa yang kemudian kuatnya. Nah, ini berkaitan dengan pola nonton TV-nya masyarakat Indonesia. Ya, kalau yang warna merah itu all segmen penonton. Ya, kalau yang hijau itu khusus di segmen penonton usia 24-4 ABC plus. Tapi yang biru itu khusus penonton laki-laki di usia 24-4 dengan sesnya ABC. Nah, kita lihat pergerakan grafiknya seperti apa. Ternyata hampir mirip polanya dari mulai TV itu mengudara sampai TV itu kemudian tutup. Dari mulai jam 2 pagi sampai kemudian di akhir tayangannya, ya, jam jam 25.15 itu artinya sudah jam 1 seperempat, ya, karena kan 24 jam standarnya. Jadi tingkat konsumsi TV male female itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan target yang khusus laki-laki saja. Ya. Nah, ini berdasarkan stasiun TV. Kalau tadi kan seluruh TV keseluruhan, kalau yang ini nih. Kalau ini di breakdown per stasiun TV. Sehingga kita tahu yang paling tinggi penontonnya itu yang warnanya kuning adalah SCTV. Baru kemudian yang biru Indosiar. Baru kemudian yang merah itu RCTI. Jadi penonton dari waktu ke waktu itu masing-masing berubah ya, punya kekuatan stasiun TV itu. Nah, ini berdasarkan di segmen 24/9. Ya. Jadi, kita bisa lihat grafik yang dominannya itu di mana. Sehingga kita bisa menentukan pilihan jam tayangnya mau yang mana. Karena masing-masing jam tayang itu punya harga spot iklannya yang beda-beda. Tadi saya sudah disebutkan bahwa prime time itu mulainya di jam 7 ya sampai jam 9.30. Nah, kemudian jam jam prime time-nya kita bisa lihat ya. Datanya nanti kalau untuk yang terbaru udah beda lagi nih. Ya, ini mah contoh waktu dulu ya. Jadi pertarungan ketat di jam prime time itu ternyata dimiliki oleh RCTI, SCTV dan Indosiar. Nah, ini kemudian berdasarkan indeksnya, kita kemudian bisa membaca data ini lebih rinci. Intinya, bahwa media objektif dan strategi itu kita susun berdasarkan karakteristik target penonton yang dibidik disesuaikan dengan pola konsumsi medianya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya gambarannya. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi saja bagaimana cara kerja seorang media planner. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nih, masih menyimak atau sudah ngantuk puasa? Saya Pak, Udah mulai masuk data ya, clear ya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus dari mata kuliah ini, sebenarnya teman-teman sudah bisa tuh punya gambaran sebagai junior media planner. Ya, cara kerjanya tuh udah tahu lah teman-teman. Kalau sekarang posisinya di advertising agency, junior media planner itu memang harus ditambah dengan kemampuan menganalisa data. Jadi
selain paham bagaimana karakteristik media, nah, kan teman-teman kan orang MPM, kan bisa paham media mana yang lebih punya daya tarik untuk sebuah campaign. Tapi juga teman-teman syaratnya untuk menjadi seorang junior media planner, teman-teman harus bisa membaca data, terutama yang bersifat data media usage. Ya. Oke, bisa dimengerti ya gambarannya? Jadi paling tidak teman-teman sudah tahu ini di bagian untuk memahami bahwa menyusun media objektif dan media strategi itu sangat bergantung pada kemampuan teman-teman menganalisa perilaku konsumsi medianya masyarakat atau target market. Oke, nah kemudian yang kedua, media strateginya ini kebetulan dibuat ya berdasarkan masalah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, strategi kampanyenya ini akan launching di periode Juni, Juli, Agustus, September. Jadi biasanya satu burst campaign itu antara 3 sampai 4 bulan. Ya. Nah, kebetulan pilihan strateginya, walaupun tadi kita sudah membaca data yang sudah disebutkan bahwa rata-rata produk aki yang beriklan sebagian besar itu menggunakan media cetak, maka strateginya kalau aki GS ini diusulkan dibalik. Ya. Kan tadi datanya bahwa sebagian besar produk aki dari beragam merek itu banyaknya menggunakan media cetak ya, baik koran ataupun majalah sebagai media utamanya. Kemudian menempatkan TV hanya sebagai media pendukung. Nah, kebetulan media planner yang kemudian membaca data itu, menyusun strateginya justru dibalik. Pakai TV sebagai media utama, baru kemudian didukung dengan print dan radio. Ya, jadi periode untuk campaign yang utamanya satu burstnya itu di Juni, Juli, Agustus, September itu di TV, baru setelah TV selesai campaign untuk periode Oktober, November, Desembernya menggunakan print. Nah, jadi strategi ini karena kondisinya berhadapan dengan kenyataan bahwa kompetitor banyak menggunakan media cetak. Jadi kita balik untuk pilih strategi yang berbeda. Kenapa milih strateginya yang berbeda? Karena kalau kita invest pada waktu TV itu lagi kosong, nggak digunakan, kita muncul di TV, itu akan menjadi penuh perhatiannya. Karena nggak banyak saingan. Ya. Tapi kalau masuk juga ke cetak, itu kita udah berhadapan dengan existing player yang ada di produk kompetitor di situ. Nah, jadi justru strateginya waktu itu membalik keadaan, kita pengen stand out, langsung masuknya ke TV sebagai media utama. Jadi pilihan strategi kenapa memilih TV, karena kita udah punya data, kompetitor kebanyakannya pakai print. Ya, jadi kalau kita nongol di TV, iklan Aki GS di TV itu nongol, dia akan stand out sendirian, nggak ada saingannya. Dan itu akan bisa lebih cepat nancepin ke memorinya konsumen. Gitu. Bisa dipahami ya, bahwa pilihan strategi ini karena didukung oleh data yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya. Nah, kemudian penjelasan lebih detailnya, ketika TV menjadi media utama, ya, maka pilihannya loose spot. Ya, loose spot itu artinya iklan yang nongol pada jam tayang break iklan. Bukan iklan yang sisipan pada saat acaranya lagi berlangsung. Itu namanya kategorinya built-in. Kalau loose spot itu nongolnya iklan pada saat beneran di jam komersial break. Jadi kan lagi nonton, kemudian ada break iklan ya. Nah, nongolnya tuh di situ. Itu namanya loose spot. Tapi kalau acaranya lagi tayang, kemudian nongol, baik bentuknya running text, atau bentuknya misalnya flip di ujung kiri atas atau di ujung kanan atas, atau nongol di bagian setting di acara, misalnya di meja, kalau talk show muncul tuh produk, atau di sinetron kadang-kadang tiba-tiba ada scene yang menggambarkan billboard dengan
billboardnya itu produk tertentu gitu ya yang nongol di situ. Nah itu bukan loose spot, itu namanya built-in. Ya, ini sekedar pengetahuan teknis ya teman-teman bisa tahu. Nah, kemudian menerapkan pendekatan CPRP. Nah, CPRP itu artinya cost per rating point. Artinya cost per rating point itu kan tadi saya sudah jelaskan, setiap program acara TV itu masing-masing punya penontonnya. Ya, satuannya bisa indeks, satuannya bisa rating. Ya, apa bedanya indeks dengan rating? Kalau rating itu jumlah penonton semuanya, siapa aja yang nonton, terserah. Ya, itu rating. Misalnya kalau jumlahnya ada 1.000 yang nonton, dari usia berapa sampai usia berapa itu dicampur. Tapi kalau indeks, itu hanya dilihat penonton yang sesuai dengan target yang dibidik. Nah, target yang dibidik tadi misalnya adalah male female usia 20 sampai 44 dengan size-nya ABC. Nah, itu satuan indeks. Dicari indeksnya yang lebih tepatnya di situ. Tapi kalau rating itu jumlah penonton secara keseluruhan. Nah, cost per rating point itu artinya kita placement di satu acara, misalnya sinetron Preman Pensiun 8. Harga iklannya misalnya per satu spotnya 90 juta. Kita dapat rating berapa jumlah penontonnya. Nah, cost per rating point itu adalah biaya untuk placement dibagi dengan jumlah penonton yang diperoleh. Nah, itu angkanya cost per rating point. Ya. Oke, nah yang terakhir, sponsor segmen itu di program otomotif atau di berita itu diperlukan untuk tambahan yang sifatnya untuk mengedukasi. Jadi, strategi besarnya, kita pilih placement di stasiun TV sebagai media utama, di 4 bulan pertama kita launching, kemudian pada 3 bulan berikutnya itu kita maintain dengan menggunakan print. Ini strategi terbalik dari yang biasa dilakukan oleh kampanye kompetitor. Kemudian strategi yang lain menjadikan TV sebagai media utamanya itu berbasis loose spot ya untuk ngejar perolehan awareness. Kemudian menerapkan pendekatan CPRP artinya memilih program yang ratingnya sesuai dengan harga yang efisien di segmen yang dibidik yaitu usia 20 sampai 44 tahun dengan size ABC. Kemudian strategi yang terakhir, sponsor segmen masuk di program-program otomotif. Misalnya di program otomotif itu kalau ada mata acara atau program yang basisnya kayak liputan pameran otomotif atau misalnya acara yang berkaitan dengan apa modif motor atau modif mobil gitu. Nah, itu contoh program otomotif ya. Atau ada program otomotif itu misalnya liputan tentang acara Paris Dakar liputannya. Nah, itu masuk program otomotif kategorinya. Oke, jadi gambaran strategi untuk media itu kita susun berdasarkan data yang sudah kita pegang sebelumnya. Mendukung untuk bisa mencapai media objektif yang tadi di bagian pertama yang sudah kita tentukan. Ya. Nah, kemudian ini turunan strategi berikutnya untuk print ad-nya seperti apa, untuk radionya seperti apa, ini lebih detailnya kurang lebih begitu. Oke, jadi di bagian pertama, menentukan media objektif dan strategi, sudah ada gambaran caranya bagaimana, memvalidasinya bagaimana. Nah, bagian kedua, ini adalah media recommendation. Bagian yang kedua, media recommendation ini adalah turunan lebih operasional dari strategi dan objektif yang sudah kita tentukan. Nih, misalnya, untuk media recommendation tadi sudah disebutkan ya, launching periodnya itu 4 bulan, kemudian maintain periodnya 3 bulan. Launching periodnya diusulkan di bulan apa saja? Juni, Juli, Agustus, September ya. Kemudian porsinya radio itu berapa, print berapa, dan TV berapa. Sehingga di sini kita ketahui nih bahwa di launching period itu TV dominan ya, kemudian baru print, baru radio. Sementara kalau di maintain period itu dihajar semua sama print. Ini adalah bagian turunan dari media recommendation-nya campaign AKGS yang tahun 2008.
Nah, kemudian pilihan target ya yang akan kita harapkan, GRP dan reach-nya berapa. Nah, itu bahasa lebih detail lagi, abaikan dulu lah. Intinya teman-teman harus bisa membreakdown setiap placement strategi yang sudah ditentukan. Ini ilustrasi contohnya saja, perolehan GRP dan reach-nya, kemudian pakai durasi spot iklan yang 30 detik dan 15 detiknya itu kapan aja. Ya. Nah, ini langsung nih dalam bentuk grid, kapan aja placement-nya, ya. Kemudian ke media mana saja, ini sudah ketahuan. Ya, misalnya dari Juni sampai September, tayangnya itu dipilih loose spotnya di Metro, RCTI, Trans, TV One, Trans 7, ya. Kemudian dengan alokasi budgetnya berapa? Di Juni, misalnya targetnya 1,395 M. Kemudian Julinya setengah M, sama seperti Agustus dan September, sehingga totalnya campaign untuk TV itu adalah 3,15 M budgetnya. Ya. Nah, angka 3,15 M ini harus memperoleh total target GRP-nya berapa, ya. GRP itu gross rating point, adalah target penetrasi audiens, kurang lebih begitulah. Ya. Kemudian di bawahnya itu target yang media placement untuk print. Ada Kompas, Jawa Pos, Pos Kota, Bola, Otomotif, Jenny, Tempo, Autobild, Autocar. Nah, budget totalnya itu untuk print kurang lebih 703 juta. Total kurang lebih, ya, angka yang dibutuhkan untuk kampanye Aki GS itu pada tahun 2008 itu kurang lebih 4,6 M. Nah, angka 4,6 M itu biaya placement-nya doang. Kita sebagai agensi itu biasanya dapat 8% hak kita nih, yang ngurusin semua ini. Nah, 8%-nya itu kemudian ditambahkan, akhirnya total yang dibutuhkan kurang lebih 4,996 M. Dibulatin jadi kurang lebih 5 M. Ya, ini biaya placement-nya keukur semua. Dan nanti bisa dievaluasi. Di TV, dapetin GRP-nya berapa? Sesuai nggak dengan budget yang sudah digelontorin? Di print sama juga, kita dapetin readership-nya berapa gitu ya. Oke, kira-kira inilah yang bisa di-sharing pada kesempatan kuliah kali ini, studi kasus bagaimana media management for campaign itu dibuat oleh teman-teman nantinya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini udah mulai contoh praktis ya. Teman-teman bisa memanfaatkan untuk sesi bertanya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari 60 orang yang kuliah hari ini? Silakan, Muhammad Iqmal. Ya. Mm-mm. Oke. Tadi saya sudah katakan, Iqmal, bahwa kalau kamu bekerja di perusahaan periklanan, ya, atau sebutan kerennya ad agency, biasanya perusahaan periklanan itu berlangganan data Nielsen, ya. Berlangganan data Nielsen itu data apa? Data tentang rating penonton TV, jumlah penonton TV sehari-harinya itu kita bisa tahu, ya. Atau readership, jumlah orang yang baca media cetak. Atau data listener, pendengar radio. Atau data tentang pengguna internet. Jadi Nielsen itu sudah punya datanya, dan dia jual secara berlangganan ke stasiun TV, ke perusahaan media cetak,
ke perusahaan radio, termasuk juga ke perusahaan periklanan, yang nantinya di situ tugasnya para media planner tuh. Nah, jadi kalau perusahaan periklanannya sudah mapan, ya, Iqmal biasanya aman nyari data seperti itu mudah. Karena perusahaan iklan yang sudah mapan itu, dia sanggup berlangganan data Nielsen tersebut. Ya. Dulu waktu semester 5, saya kuliah di Vkom, saya sudah kerja di AC Nielsen, ya, perusahaan yang memiliki data tersebut. Dan pada zaman saya jadi interviewer di semester 5, waktu kuliah di Vkom, polanya masih manual untuk dapetin data rating, data listener, data readership. Kita nanya langsung ke masyarakat yang menggunakan media-media tersebut. Jadi saya datang ke rumah, tanya kapan nonton TV biasanya di rumah ini, siapa aja yang nonton, berapa banyak jumlahnya, kenapa pilih acara ini yang ditonton. Nah, kira-kira pertanyaannya begitu. Sehingga data itu yang kemudian diolah menjadi data yang akan dipakai buat perusahaan periklanan. Sekarang sudah canggih. Tidak perlu lagi tuh Nielsen menurunkan tim interviewer lapangan karena mereka sudah memiliki teknologi yang namanya chip yang ditaruh di remote TV dari responden terpilih. Jadi nggak usah capek-capek ditanyain, di dalam remote itu sudah kerekam tuh, mau pindah channel kemanapun udah kecatet. Datanya diambil setiap minggu, itu ditransfer datanya. Jadi nggak repot lagi, ya. People matter namanya. Untuk mengukur orang nonton TV secara akurat. Jadi kesimpulannya, pertanyaan ke Iqmal tadi, gimana caranya bisa dapat data seperti yang tadi saya contohkan? Teman-teman bekerja di perusahaan periklanan yang mapan, yang mereka bisa berlangganan data Nielsen tersebut. Tapi kalau perusahaan periklanannya masih kecil, nggak akan sanggup untuk bayar biaya berlangganan data tersebut. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil nanti menginduk tuh untuk kepentingan media placement-nya dia nggak bikin sendiri. Kalau perusahaan periklanannya masih kecil, biasanya dia hanya butik kreatif aja. Tapi begitu untuk placement, dia nebeng di perusahaan periklanan yang lebih besar untuk dimintain tolong dibikinin media planning-nya, ya media planning-nya. Kira-kira gitu Hikmah, dapat gambaran ya? Oke, jadi pinter-pinterlah memilih perusahaan periklanannya. Kalau kamu jadi media planner yang di perusahaan periklanan yang sudah mapan, kamu aman. Tapi kalau kamu jadi media planner di perusahaan periklanan yang kecil, di situ dia belum berlangganan, kamu yang babak belur nanti nyari data seperti itu. Oke, di belakang Iqmal masih ada, silahkan. Ini adalah sesi untuk teman-teman mendalami bagaimana gambaran kerja seorang media planner. Izin Ada Pak, pertanyaan? Ya, silakan. tadi ini kan sumber datanya dari Nielsen nih. Nah, Iya, ada selain dari Nielsen itu Pak, instansi yang lain? Masih. saat ini nggak ada. Nielsen itu satu-satunya konsultan riset yang memiliki infrastruktur punya data gitu. Tetapi teman-teman bisa kemudian bisa cari data yang lain kalau itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat menggunakan media sosial. Nah, kalau media sosial itu sumbernya banyak tuh. Ada Alexa, ada Google Analysis, ya, ada data analisis untuk IG, itu lain lagi gitu ya. Jadi kalau untuk TV, koran, majalah, tabloid, radio itu masih dipegang sama Nielsen. Kesimpulannya media konven itu hanya Nielsen satu-satunya. Tapi kalau media sosial itu sudah banyak sumber yang lain. Gitu ya, Gozi? Iya Pak, terima kasih. Oke, di belakang Gozi masih ada, silakan.
Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Irsa. Izin Pak, izin Ya. bertanya. Em, kan pada riset media ini tuh kita banyak mengambil data-data ya Pak. Ya. Nah, ketika kita udah powerful buat cari data-data nih, Hmm. tetapi hasilnya itu kurang memuaskan bagi klien dan bagi kita sendiri gitu Pak. Hmm. Tolak ukur yang terpenting dalam pembuatan riset media itu apakah di dalam prosesnya atau hasil yang dicapainya nanti, Pak? Oke, pertanyaan bagus, Irsa. Jadi, kemampuan seorang media planner itu punya 3 parameter yang akan menentukan bakalan sukses atau tidak tuh, ya, pekerjaan yang dia buat. Pertama dari kekuatan dukungan data yang dia punya. Oke, datanya sudah lengkap belum dia punya, ya. Itu akan sedikit banyak membantu, ya, buat dia untuk bisa punya kesuksesan. Udah punya sepertiga kesuksesan tuh. Datanya, ya, harus bisa dimiliki secara lengkap. Yang kedua, kemampuan menganalisa data. Jadi datanya kemudian lengkap, tapi orangnya nggak bisa menganalisa, percuma. Datanya jadi nggak bunyi, nggak bisa diolah gitu ya. Karena data itu kan sifatnya baru mapping, baru gambaran. Seperti halnya kita kalau kemudian masuk ke hutan, kita dapat peta. Oh, di hutan ini ada binatang apa aja. Biasanya ngumpulnya di mana. Sehingga kita lebih aman pilih jalan yang mana. Nah, itu kemampuan analisa. Oh, ternyata misalnya orang Indonesia sekarang pola nonton TV-nya itu pada waktu bulan Ramadan berubah. Beda dengan kebiasaan sebelum Ramadan. Sekarang orang nonton TV itu ternyata di atas jam 9 ramenya. Kenapa? Ya karena orang kemudian fokus ibadah dari mulai buka puasa, kemudian sholat taraweh, baru kemudian dia punya waktu untuk nonton TV. Dan tiba-tiba nonton TV-nya lagi mulainya jam 3. Udah mulai pada rame lagi. Itu berbeda dengan kebiasaan sebelum Ramadan. Nah, kenapa itu bisa terjadi perubahan seperti itu? Kenapa? Nah, kemampuan analisa tuh yang kedua yang dibutuhkan. Jadi kita bisa membaca artinya apa dengan data yang sudah kita punya itu. Punya konsekuensi apa dari data yang sudah kita miliki itu. Itulah yang namanya kemampuan analisis. Jadi seorang media planner selain punya data yang lengkap, yang kedua dia harus punya kemampuan menganalisa yang kuat, yang bagus, ya, supaya data yang dimilikinya itu bunyi, bermanfaat. Nah, yang ketiga, ini yang penting terakhir, bahwa seorang media planner itu harus memiliki kemampuan merumuskan strateginya. Nah, yang di ujung itu adalah strateginya. Makanya data yang bisa dimiliki itu mendukung untuk bisa memahami situasi yang ada. Pemahaman tentang situasi yang ada itu bisa akan muncul kalau kita punya analisa yang kuat. Nah, konsekuensi ketika kita sudah paham, maka kita mesti bagaimana? Itulah yang namanya strategi. Dan teman-teman sudah diajarin kemarin bagaimana punya pola pikir strategic management. Teman-teman bagaimana di bagian kuliah sebelumnya sudah dilatih cara berpikir yang strategis, cara berpikir yang sistematis, cara berpikir kritis, cara berpikir kreatif. Nah, bagian strategi itu adalah bagian yang berkaitan dengan kreativitas kita. Seperti contoh ini yang barusan menjadi studi kasus. Kalau kita kemudian paham bahwa ternyata kompetitor itu banyaknya dominannya placement di media cetak. Hampir 70% placement di media cetak. Nah, kita harus punya kreativitas. Kalau kita nongolnya di TV, itu akan stand out.
sendirian kita. Dan orang akan lebih mudah punya memori tentang produk klien kita. Maka kemudian kreativitas memilih strateginya, kita balik. Kalau orang lain pilih utamanya media cetak, buat AKIGS, pilih media utamanya adalah TV. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi 3 kekuatan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh seorang media planner, dia punya data, dia punya kemampuan analisa, dan dia punya kemampuan merancang strategi berdasarkan analisa data yang sudah dia lakukan. Nah, pertanyaannya, kalau 3-tiganya itu sudah dilakukan, ternyata hasilnya nggak baik, itu gimana? Ya harus ada evaluasi. Di bagian mana yang nggak tercapainya? Kan tadi contohnya misalnya gini, target untuk uang 5M yang harus kita pertanggungjawabkan tuh teralokasi berapa M untuk TV, berapa M untuk cetak. Nah, kita evaluasi yang target untuk TV tercapai nggak angka penetrasi audiensnya dalam bentuk rating yang kita peroleh secara keseluruhan, ya, atau istilah kerennya GRP, Gross Rating Points. Target penetrasinya dapat nggak? Target pembacanya dapat nggak jumlahnya? Nah, kalau jumlah penonton dan jumlah pembacanya ternyata dapat, berarti secara media kita aman sebagai media planner. Ya, nggak akan disalahin. Kenapa? Karena kalau parameternya media planning adalah angka-angka yang sudah kita sepakati tadi, total GRP dan total readership. Jadi kalau kemudian omsetnya nggak naik, kita cek di medianya ternyata dapat, berarti ada dugaan bahwa tidak tercapai yang target itu karena variabel yang lainnya yang harus kita telusuri juga, bukan dari campaign pilihan medianya, gitulah ya Irsa. Nah, kita aman tuh sebagai media planner. Karena kegagalan sebuah campaign, produknya misalnya kurang laku, itu bukan cuma dari campaign-nya doang, tapi bisa kita evaluasi misalnya harganya gimana, kualitas produknya gimana, distribusi produknya gimana, ya. Ingat marketing 4P ya Irsa. Product, price, place, promotion. Nah, bagian yang P promotion itu yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi ada 3 variabel P yang lain yang bikin sebuah produk itu laku atau nggak laku di pasar. Ya. Nah, yang bagian media planner, bagian yang P yang keempat, yang promotionnya, tanggung jawabnya di situ. Sepanjang angka-angka target GRP bisa tercapai, kita aman. Ya. Tapi kalau ternyata target GRP-nya totalnya kita ratingnya kurang, kita memprediksi misalnya jumlah penonton sinetron preman pensiun bakalan meledak nih. Makanya kita pakai iklannya di situ. Ternyata ratingnya rendah. Nah, kalau rating penontonnya rendah, kita akan dapetin jumlah penontonnya kan lebih kecil. Nah, kita yang disalahin, kenapa pilih placement di Preman Pensiun 8? Nah, kita analisa tuh nantinya. Kenapa ya jumlah penonton Preman Pensiun 8 ini tidak serame pada waktu Preman Pensiun 7? Kita analisa, oh ternyata orang udah jenuh dengan ceritanya misalnya gitu. Nah, evaluasi itu kemudian pada akhirnya salahnya memang di kita. Kita salah berasumsi bahwa jumlah penonton di program yang kita pilih overestimate. Ya. Karena kan yang namanya penonton TV naik turun. Ya kan? Nah, jadi kita harus tahu kenapa penonton kita kurang, yang kita harapkan bisa meledak, bisa tinggi, ternyata kurang. Berarti kita salah pilih programnya, bukan salah pilih stasiun TV-nya misalnya gitu. Harusnya kita pilih program dari stasiun TV itu, ya, pilih program yang lain, yang orang belum jenuh dengan model ceritanya. Ya, misalnya pilih sinetron yang lagi naik sekarang, Tajwid Cinta, gitu. Ya, media planner harus hafal ya, mata acara program TV apa aja nih yang sekarang lagi naik daun. Ya, kayak dulu di tahun lalu yang fenomenal program Ikatan Cinta
itu ratingnya tuh nomor 1 tuh, ya. Bersaingnya sama Preman Pensiun 7. Tapi kalau misalnya tahun ini Ikatan Cinta Masih Ada, kira-kira bakalan serame dulu nggak penontonnya? Nah, kalau kita salah pilih program, maka ratingnya nggak akan sesuai dengan target yang kita sudah tentukan. Kira-kira gitu, Irsa, ya. Ada gambaran ya? Baik, terima kasih, Pak. Oke, di belakang Irsa masih ada? Silakan, masih ada waktu. 1-2 pertanyaan lagi boleh? Cukup? Bisa dipahami? Oke, kalau memang sudah bisa jelas semua, saya anggap materinya sudah bisa dipahami. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya anggap seperti itu ya. Nah, saya mah berbaik sangka saja kepada Anda semua. Ya, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah dipahami. Nah, kalau resikonya sudah dipahami, berarti layak untuk diuji. Nah, kalau layak diuji, berarti sah menjadi materi untuk UTS nanti. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akan brief PR latihan untuk lebih memahaminya dari materi hari ini. Tugasnya balik lagi ke individu, ya. Teman-teman, tugasnya pertama adalah nonton TV. Ya, enak kan tugasnya? Disuruh nonton TV. Ya. Pertama, yang harus dipilih adalah boleh nonton TV program acara apa saja. Ya, silahkan. Mau sinetron, mau film lepas, mau tausiah, mau acara gosip, bebas. Tapi setiap mahasiswa nggak boleh memilih program yang sama. Oke? Nah, jadi ada banyak jumlah program acara TV itu boleh dipilih. Ya. Yang kedua, pilihannya boleh juga kalau memang teman-teman tidak suka TV, boleh dengerin acara radio. Tapi sama treatmentnya seperti acara TV, nontonnya harus full. Satu acara itu selesai. Ya. Nah, boleh juga teman-teman ya memilih untuk membaca koran. Nah, berarti kalau membaca koran harus lihat satu koran itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Oke ya? Jadi ada 3 pilihan. Boleh nonton TV, boleh dengerin radio, boleh baca koran. Tapi syaratnya nggak boleh koran yang sama. Koran yang sama tuh nggak boleh hari yang sama. Misalnya kalau korannya PR tanggal berapa, itu harus berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang baca PR juga tapi harinya beda. Oke ya? Nah, khusus buat koran, boleh pilih koran yang sama tetapi harinya harus beda. Kalau TV, harus program yang sama dalam arti satu orang itu nggak boleh diambil sama yang lain. Kalau koran, boleh. Kalau radio dan TV, itu harus beda orang langsung programnya ya. Apa yang harus dikerjakan masing-masing? Kalau yang pilih program TV, teman-teman pantengin acara itu dari awal sampai akhir. Ya, teman-teman pertama buatlah deskripsi tentang bagaimana format acaranya. Ya, kalau misalnya di koran berarti gambaran koran itu koran yang bagaimana. Kalau radio berarti program acara radio itu formatnya bagaimana. Ya, itu yang pertama ya, gambaran tentang program atau kontennya. Yang kedua, teman-teman harus menganalisa
kira-kira program acara itu atau konten itu membidik segmen audiens, geografi, dan demografinya yang seperti apa. Ya, profil audiensnya, laki-laki apa perempuan, usia berapa, kelas sosial berapa, ya. Analisa yang kedua ini harus didukung dengan data yang teman-teman cari untuk bisa meyakinkan bahwa yang analisa profiling audiensnya itu betul seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, teman-teman harus bisa melihat ya, iklan yang masuk itu iklan apa aja, produk apa aja, merek apa aja, ya. Misalnya nih, kalau nonton TV, preman pensiun, mulai dari jam 4 sampai jam 5 subuh, selama 1 jam. Cerita tentang apa, penontonnya, profilingnya bagaimana. Nah, yang ketiga, iklannya itu yang masuknya iklan produk apa aja. Ya, mesti dicatat. Makanya tadi saya bilang harus nonton, dipanteng dari awal sampai akhir. Dan dilihat berapa kali nongolnya. Nah, kalau di koran, lihat dari halaman pertama sampai halaman terakhir, itu ada iklan apa aja, produk iklan apa aja, teman-teman harus berikan gambaran. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga. Yang keempat, teman-teman harus belajar menganalisa seberapa relevan konsep acara yang dimiliki masing-masing program itu dibandingkan dengan target penontonnya dan dibandingkan dengan iklan yang masuknya. Jadi harus menghubungkan 3 variabel, konsep program, profil penonton atau profil pembaca atau profil pendengar, dan profil pengiklannya. Itu seberapa nyambung. Ya, teman-teman harus bisa menganalisa itu. Dan yang bagian terakhir, apa kesimpulan yang bisa Anda dapatkan? Oke, bisa dipahami tugasnya? Individu ya. Ada pertanyaan? Untuk tugas? Oh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sanditya atau Zufar. Format tugasnya ntar pengumpulannya berbentuk apa, Pak? Boleh pakai Word, boleh pakai PowerPoint. Ya, terima kasih, Pak. Ya, yang jelas teman-teman harus melampirkan screenshot atau foto programnya. Di belakang Zufar, ada pertanyaan lain? Cukup jelas ya, berarti kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Jadi tugas ini adalah bagian dari untuk melengkapi bagaimana teman-teman memahami logika dalam memilih sebuah program yang nantinya akan banyak dilakukan oleh teman-teman kalau jadi seorang media planner. Karena kan contoh studi kasus hari ini kita belajar bekerja sebagai seorang media planner. Ya, nah bagian untuk melatih program mana yang akan teman-teman pilih, seberapa cocok dengan produk yang akan nanti dipercayakan ke teman-teman, itu kan mempertaruhkan uang yang sangat besar. Kebayang uang 5 miliar pada tahun 2008, kalau dikonversi pada tahun 2003, itu nilainya kurang lebih bisa jadi 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya nilainya ya. Jadi untuk satu produk kita kemudian kalau dikonversi pada waktu sekarang, angka 5 miliar tahun 2008 itu setara dengan 15 sampai 20 miliar ya. Itu campaign satu produk. Kebayang tadi jumlah spotnya berapa tahun 2008? 13.500 spot. Kalau sekarang misalnya taruhlah 4 kali lipatnya, kurang lebih ada hampir
40.000 spot tuh iklan di TV. Nggak percaya? Nah, nanti nih tugas yang bagian milih TV, 1 jam mata acara aja itu keluar total jumlahnya berapa spot. Ya, di satu acara TV, di satu stasiun TV. Itu nanti akan keukur. Selama 1 jam tayang sebuah program, nongol berapa spot totalnya. Ya. Kemudian lihat produk apa aja yang rajin nongol di program tersebut untuk beriklan. Akan ketahuan tuh nanti. Dan kita bisa ukur. Kalau kita tahu kemudian standar harganya untuk di jam tayang di waktu tersebut, stasiun TV itu dapat duitnya berapa. Ya, bisa ukur tuh nanti duitnya. Termasuk juga di radio, termasuk juga di koran. Kita akan tahu dengan standar harga iklan di radio itu berapa, ya. Rata-rata iklan radio itu antara 125 sampai 450.000 per 1 menitnya. Tergantung stasiun radionya, ya. Termasuk juga harga per milimeter kolom, ya, per milimeter kolom biaya iklan di koran sekarang itu berapa, misalnya di koran Kompas berapa, di PR berapa, ya. Kira-kira koran itu sehari dapat duit berapa, radio itu dapat duit berapa, TV dapat berapa. Dibandingin tuh, mana yang lebih gede, ya. Oke. Mudah-mudahan tugasnya juga sudah bisa dipahami dan teman-teman mengerjakannya juga betul sesuai dengan brief yang 5 poin tadi, ya. Nah, karena ini bagian dari melatih kemampuan teman-teman mencari data, menganalisa data, dan kemudian nantinya bisa belajar untuk menyusun strategi media. Ya. Baik, itu saja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup kuliah hari ini. Ya. Deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya seminggu biasa. Kalau kemarin mah bonus lah dikasih lewat. Oke, makasih. Jadi deadline seperti biasa dikumpulinnya hari Selasa jam 5 sore maksimal by email. Cukup jelas ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Baik, saya minta tolong untuk ketua kelasnya screenshot seperti biasa. Silakan. Siap, Kamera. Pak. Edla, silakan. Ada 68 orang sekarang. Silakan dibuka ya, biar saya juga hafal wajah teman-teman. Silakan Edla dipimpin untuk fotonya. Ya, Pak, sebentar. Belum pada buka semua. Oke, 1, 2, 3. Layar 1 ya dulu. Sebentar, Pak, Alex. Jaringannya. Oke. Layar 2. 1, 2, 3. Layar 3. 1, 2, 3. Oke, sudah semua, Pak. Oke, terima kasih Edla. Sampai ketemu di Rabu Iya, depan. Pak, sama-sama. Ya, kita tutup kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.